Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hukum taklifi dan wad'i menurut Wahbah Zuhaili. Hukum taklifi adalah hukum yang menuntut untuk melakukan suatu perbuatan, mencegah suatu perbuatan, atau berupa pilihan untuk melakukan atau meninggalkannya. Hukum taklifi dibagi menjadi 5. Yang pertama ijab, yang kedua mandub, yang ketiga tahrim, yang keempat ibahah, yang kelima karahah. Ijab atau wajib adalah melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya, yang berarti ijab ini secara pasti merupakan tuntutan yang harus dilakukan. Nantinya Allah akan memberi ganjaran pahala, dan apabila meninggalkan perintah tersebut, maka ia berdosa dan mendapat siksaan di dunia maupun di akhirat. Contohnya ada di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Yang kedua, mandub atau sunnah adalah perkara yang dianjurkan namun sifatnya tidak memaksa. Apabila seseorang mengerjakan, maka ia mendapat pahala, tetapi jika meninggalkannya, ia tidak mendapat dosa. Contohnya ada di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Karahah atau makruh, yaitu anjuran untuk meninggalkan perbuatan, tetapi jika tidak meninggalkannya juga tidak mendapat dosa. Contohnya ada di dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan Hakim. Ibahah atau mubah adalah kitab Allah yang mengandung sebuah pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat. Secara garis besar, ibahah adalah tuntutan, sedangkan perilakunya disebut mubah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Dialah zat yang menjadikan untuk kamu apa-apa yang ada di bumi ini semuanya. Tahrim atau haram adalah tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan. Apabila seseorang mengerjakannya, maka ia akan mendapatkan dosa. Quran Surat Al-An'am ayat 151. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antara maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Hukum wa'di, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang dari sesuatu yang lain. Hukum wa'di merupakan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukhalaf yang mengandung persyaratan sebab atau mani. Syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya suatu hukum, yang berarti ada dan tidaknya hukum tergantung pada ada dan tidaknya syarat. Tetapi adanya syarat belum tentu adanya hukum. 1. Syarat syari, yaitu syarat yang menyempurnakan sebab dan menjadikan efeknya yang timbul padanya yang ditentukan oleh syarat. Contoh, akad nikah dijadikan syarat halalnya pergaulan suami istri, namun agar akad nikah itu sah disyaratkan dihadiri oleh 2 orang saksi. Kedua, syarat ja'li, yaitu syarat yang menyempurnakan sebab dan menjadikan efeknya yang timbul padanya yang ditentukan oleh mukhalaf. Contoh, seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan mengatakan, jika engkau mengulangi perkataan dusta itu, maka talakmu jatuh 1. Dengan demikian, talak tidak akan menimbulkan efeknya kecuali tidak terpenuhi syarat talak. Sebab adalah sesuatu yang tampak yang dijadikan oleh agama sebagai tanda adanya hukum. 1. Sebab yang bukan merupakan hasil perbuatan manusia yang dijadikan Allah sebagai tanda adanya hukum. Contoh, waktu sholat sudah tiba menjadi sebab sholat wajib. Kedua, sebab yang merupakan hasil perbuatan manusia ialah perbuatan orang mukallaf yang menyebabkan agama menetapkan akibat-akibat hukumnya. Contoh, bepergian pada bulan Ramadan menjadi sebab rukhsah dispensasi tidak wajib berpuasa.
Mani adalah sesuatu yang kalau ada bisa meniadakan atau menghalangi tujuan yang dicapai oleh sebab atau hukum. 1. Mani yang mempengaruhi atau menghalangi sebab. Contoh, pembunuhan menghalangi hak waris karena penyebab hak waris adalah hubungan perabat atau perkawinan dengan si mati. Kedua, mani yang menghalangi hukum dibagi menjadi 3, yaitu 1. Mani atau halangan yang membebaskan hukum taklifi, misalnya karena gila, sebab orang yang gila bukanlah orang mukallaf. Kedua, mani yang membebaskan hukum taklifi sekalipun masih mungkin melakukan hukum taklifi, misalnya wanita yang sedang menstruasi atau habis melahirkan bayi tidak wajib sholat, bahkan dilarang sholat. Ketiga, mani yang tidak membebaskan sama sekali hukum taklifi, tetapi hanya mendapat keringanan dari tuntutan yang pasti kepada mubah, misalnya sakit menjadi halangan wajib sholat Jumat. Azimah, hukum yang diisyaratkan Allah semenjak semula bersifat umum yang bukan tertentu pada suatu keadaan atau kasus tertentu pada satu keadaan atau kasus tertentu dan bukan pula berlaku hanya kepada mukallaf tertentu. Contoh, salat 5 waktu diwajibkan setiap orang, diwajibkan kepada semua keadaan asalkan mukallaf dapat melaksanakannya. Rukhsah, hukum yang telah ditetapkan untuk memberikan kemudahan bagi mukallaf pada keadaan tertentu yang menyebabkan kemudahan. 1. Rukhsah terhadap yang wajib, yaitu memakan bangkai bagi orang yang di dalam keadaan darurat. 2. Rukhsah bersifat mandub, seperti mengqashar sholat bagi musafir. 3. Rukhsah bersifat mubah, bagi para dokter boleh melihat aurat orang lain laki-laki maupun wanita ketika berlangsungnya pengobatan. 4. Rukhsah bersifat makruh, apabila seorang terpaksa mengatakan kalimat kufur sedangkan dalam hatinya masih beriman, maka hukumnya bagi umat Islam ini haram. Sah dan batal. Sah adalah lepas dari tanggung jawab atau gugur kewajiban dunia serta memperoleh pahala dan ganjaran di akhirat. Contoh, salat dikatakan sah karena telah dilaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan syara, dan perbuatan itu akan mendatangkan pahala di akhirat. Batal adalah tidak melepas tanggung jawab, tidak menggugurkan kewajiban di dunia dan di akhirat tidak memperoleh pahala. Secara umum, bahwa sah adalah perbuatan yang dilakukan mukallaf dengan memenuhi rukun dan syaratnya, dengan tata cara yang ditetapkan syara, tanpa ada halangan dan tujuan dari perbuatan yang ditentukan syara tercapai. Apabila perbuatan itu tidak tercapai, maka disebut batil. Perbedaan ta'lifi dan wadi'i. Hukum ta'lifi penetapan hukumnya dan hukum wadi'i hukum itu sendiri. Hukum wadi'i adalah penjabaran dari hukum ta'lifi dan menjadi acuan terwujudnya hukum ta'lifi. Jika hukum ta'lifi menuntut untuk dikerjakan atau ditinggalkan, maka hukum wadi'i ini lebih dari penyebab kenapa hukum ta'lifi ini dikerjakan atau ditinggalkan. Macam-macam hukum ta'lifi yaitu ijab atau wajib, tahrim atau haram, nad atau sunnah, karahah atau makruh, ibahah atau mubah. Sedangkan macam-macam hukum wadi'i yaitu sebab, syarat, mani, azimah dan rukhsah, sah dan batal. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.